Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang yang kami saling mencintai, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami orang yang berilmu dan mengilmukan orang lain, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang soleh dan mensolehkan orang lain, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang kaya dan mengkayakan orang lain, ya Allah. Jadikanlah ketiga tersebut menjadi saksi kami masuk ke dalam surgamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami pebisnis kelas dunia yang tingkat ketakwaannya setara dengan para sahabat Rasul. Ya Allah, jadikanlah rezeki kami rezeki yang tanpa tuntutan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah. Selamat datang kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, selalu sehat, segar, tegar, bugar. Insya Allah semuanya lancar, Bapak Ibu. Insya Allah yang sedang diperjuangkan Allah mudahkan, yang punya hutang Allah lunaskan, yang punya hajat Allah mudahkan, dan segala Hmm. harapan, impian, cita-cita yang sedang diperjuangkan Allah mudahkan dan diberikan kelancaran. Masya Allah, Mbak Ava senang sekali. Bapak Ibu, teman-temannya boleh dong dibantu di-remind lagi. Barangkali punya adik ataupun kakak yang mau belajar untuk bisa diingatkan kembali di Senin pagi. Karena materi pagi hari ini insya Allah luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan kembali sedikit review Bapak Ibu. Kemarin kita sudah belajar, kita sudah masuk ke episode 8 Bapak Ibu. Luar biasa ya, sudah 8 kali pertemuan. Kemarin kita belajar terkait tentang ini, apapun yang dilakukan semua harus punya nafas lillah ya Bapak Ibu ya. Jadi ayo Mbak Ava remind kembali, belajar hari ini semoga tidak ada paksaan ya Bapak Ibu ya. Semoga tidak ada paksaan, murni pure kita mau recharge energi kembali. Kemudian kemarin juga ada pengingat dari Ustaz Farid, hidup itu harus selamat ya. Bagaimana agar kita selamat? Jangan lupa sholawat, karena sholawat bisa membuat hidup kita menjadi selamat. Kemudian semua wahyu diberikan, semua wahyu Allah itu lewat perantara Rasul. Makanya ketika kita mau selamat, kita ikuti apa yang sudah Rasul contoh gitu ya. Karena itu semua dari Allah. Kemudian kita juga bahas terkait tentang setiap kegagalan dalam bisnis. Ayo kita coba tanya ke dalam gitu ya. Boleh jadi yang hilang bukan bisnis kita, bukan physically-nya, tapi bara api kita sebagai owner ya Bapak Ibu ya. Nah, kemarin juga bahas itu terkait tentang daya juang Bapak Ibu. Yang gak boleh lepas dari seorang owner adalah daya juang dalam menjalankan kehidupan yang semakin luar biasa lagi ke depan. Luar biasa Bapak Ibu, kemarin belajar itu tadi ya. Mungkin bergaul dengan circle yang punya energi lebih besar Bapak Ibu, karena energi itu menular. Bapak Ibu, ini Mbak Afari main kembali, energi itu menular, maka dekatilah owner-owner, dekatilah teman-teman yang punya energi sama dengan kita. Barakallahu fikum, itu catatan kemarin Bapak Ibu. Nanti resumnya izin Mbak Afa share. Sekarang kita masuk ke episode ke-9. Karena alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja mungkin tanpa lama-lama lagi Bapak Ibu, sambil teman-teman boleh merimain teman-temannya yang lain, boleh dijariahkan. Langsung saja kita panggil kepada guru kita tercinta. Please welcome Ustadz Farid Triwidodo. Monggo disilahkan. Oh, ya Allah. Waalaikumsalam Gimana kabar Mbak Ustadz. Ava? Cerah Selamat kali ya pagi. di sini ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu semua, alhamdulillahirabbil alamin. Pujian rasa syukur untuk Allah, pagi hari ini di Yogyakarta cerah sekali ya. Mataharinya bersinar dengan terangnya ya, penanda kehidupan dimulai. Hari Senin energi kita harus energi yang berlimpah Bapak Ibu. Karena menjalani kehidupan ini harus selalu memiliki power ya. Jadi power,
power itu kekuatan dari dalam gitu. Kekuatan dari dalam yang ditanam dalam bentuk ambisi, keinginan kuat ya untuk meraih goals gitu ya, untuk meraih tujuan, meraih impian, meraih cita-cita ya. Nah, kalau mau melihat power yang hebat itu namanya kuda gitu ya. Jadi kenapa mobil-mobil itu selalu ada apa namanya horsepower ya gitu ya, tenaga kuda ya. Ada apa dengan kuda ya? Sehingga dijadikan dijadikan ukuran dayanya, tenaganya itu dalam apa namanya kekuatan mesin gitu ya. Nah, padahal Bapak Ibu, kuda itu ya makanannya rumput. Nah, makanannya rumput. Dan makannya kuda itu nggak banyak. Kalau onta itu makannya banyak, kemudian minumnya juga banyak itu. Kalau kuda ini makannya sedikit, minumnya juga sedikit. Uh, tapi kuda itu ya bisa lari 50 kilometer per jam ya, dalam dalam waktu yang lama. Maka kenapa alat perang, kendaraan perang pada saat pada Rasulullah itu naik kuda gitu ya, naik kuda. Ini ternyata ada rahasia besar di makanan, namanya rumput. Jadi luar biasa, saya kemarin ketemu beberapa profesor itu, saya diundang dalam sebuah forum, dihadiri para profesor-profesor untuk membicarakan tentang rumput gitu ya. Ternyata rumput itu tanaman yang memiliki power luar biasa gitu. Yang hari ini dianggap sampah gitu ya, dianggap mengganggu gitu. Padahal rumput itu adalah pupuk, rumput itu adalah makanan ya. Jadi memberi energi yang luar biasa. Nah, energi itulah yang kita butuhkan pagi hari ini agar kita memiliki daya, ya, memiliki power itu dari dalam sehingga prestasi-prestasi hidup kita ini prestasi yang admire ya, prestasi yang mengagumkan, prestasi yang membanggakan. Pagi hari ini saatnya kita merecharging energi atau power hidup kita di hari Senin sehingga dalam sepekan ke depan kita memiliki prestasi-prestasi yang membanggakan. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallallahu. Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Siap, Ustaz. episode ke-8 ya sudah kita 9, Ustaz. lewati. 9. Episode ke-9 ya hari ini. Bapak Ibu bisa yang tertinggal bisa ada di YouTube ya Mbak Afa ya. Iya. Eh, Silakan di share Mbak Afa linknya. Kemudian eh, forum ini harus didakwahkan. Jadi Bapak Ibu semua punya apa namanya peluang untuk mendapatkan jariah gitu ya dengan cara men-share link yang ada hari ini itu ke orang-orang terdekatnya, ya, orang-orang yang Bapak Ibu harapkan mereka memiliki energi hidup sehingga memiliki apa kapasitas ya untuk berprestasi setiap hari. Hari Senin adalah hari yang paling tepat untuk merecharging energi kita untuk bertahan sampai di akhir pekan ke depan. Untuk selanjutnya kepada Bapak, ayo kita lanjutkan di subbab berikutnya. Siap. Silakan. Siap, Ustaz. Baik, Bapak Ibu, kemarin kita belajar sudah sampai sini ya. Subbab terkait tentang Paman Darbi. Izin Mbak Afa lanjutkan untuk belajar kita kali ini. Wait, apakah sudah terlihat? Sebentar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk subbab berikut yang dijabarkan dalam Ya, buku ini, pripun ya, Ustaz? yang Anda perlukan hanyalah sebuah gagasan yang mantap, itu Mbak Ava. Oh iya, baik. Halaman berapa ya? Sebentar. Halaman 14. Oh iya, iya, iya. Oh ya, 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 betul, betul. Baik, Bapak Ibu, berikut. Yang Anda perlukan hanyalah sebuah gagasan yang mantap.
Jawaban tersebut memerlukan penjelasan tentang 13 prinsip, tetapi jangan lupa, sementara Anda membaca, jawaban yang Anda cari bagi pertanyaan yang menyebabkan Anda merenungkan keajaiban hidup. Mungkin ditemukan dalam pikiran Anda sendiri. Suatu gagasan, rencana, atau tujuan yang mungkin timbul dalam pikiran Anda. Sementara Anda membaca, yang Anda perlukan adalah sebagai gagasan yang mantap untuk mencapai sukses. Prinsip-prinsip yang dijabarkan dalam buku ini berisi cara-cara dan sarana untuk menciptakan gagasan tersebut. Sebelum kita maju lebih lanjut dalam pendekatan, kita ke deskripsi prinsip-prinsip ini. Saya yakin Anda pantas menerima saran yang penting ini. Jika kekayaan mulai datang, maka datangnya begitu cepat, begitu berlimpah-limpah, sehingga orang akan keheranan di mana semua harta itu bersembunyi selama tahun-tahun kemiskinan ini. Ini merupakan pernyataan yang menakjubkan, lebih-lebih kalau kita mengingat keyakinan umum bahwa kekayaan hanya datang kepada mereka yang bekerja keras dan lama. Kalau Anda sudah mulai berpikir untuk mengembangkan kekayaan, Anda akan memperhatikan bahwa kekayaan dimulai dengan keadaan pikiran, dengan keyakinan akan mencapai tujuan dengan sedikit kerja atau tanpa kerja keras. Anda dan setiap orang lainnya harus berkepentingan untuk mengetahui bagaimana caranya mencapai keadaan pikiran itu yang akan menarik kekayaan. Saya melewatkan waktu 25 tahun untuk melakukan penelitian karena saya juga ingin tahu akan menjadi sekaya apa orang dengan cara itu. Perhatikanlah baik-baik segera setelah Anda menguasai prinsip-prinsip falsafah ini dan mulai mengikuti instruksi untuk menerapkannya. Bagaimana status keuangan Anda akan mulai meningkat dan segala-galanya yang Anda sentuh akan mulai berubah sendiri menjadi emas. Mustahil? Sama sekali tidak. Salah satu kelemahan utama umat manusia adalah akrabnya manusia pada umumnya dengan perkataan mustahil. Orang mengetahui semua peraturan yang tidak akan berjalan. Orang tahu segala hal yang tidak bisa dilakukan. Buku ini ditulis bagi mereka yang mencari aturan-aturan yang membuat orang lain berhasil dan bersedia mempertaruhkan segala-galanya untuk aturan-aturan tersebut. Sukses datang kepada mereka yang menyadari sukses. Kegagalan datang kepada mereka yang secara masa bodoh membiarkan dirinya menyadari kegagalan. Tujuan buku ini adalah menolong semua orang yang berusaha mempelajari seni mengubah pikiran mereka dari kesadaran, kegagalan, ke kesadaran, kesuksesan. Kelemahan lainnya ditemukan dalam terlalu banyaknya orang yang bisa mengukur segala-galanya dan setiap orang dengan kesan dan keyakinan mereka sendiri. Beberapa orang yang membaca ini akan merasa yakin bahwa mereka tidak bisa berpikir untuk mengembangkan kekayaan karena kebiasaan pemikiran mereka berpusat pada kemiskinan, kekurangan, kesengsaraan, kegalauan, dan kekalahan. Orang-orang yang malang itu mengingatkan saya kepada seorang Cina yang berduit yang datang ke Amerika untuk dididik dalam cara hidup Amerika. Dia belajar di Universitas Chicago. Pada suatu hari, Presiden Harper bertemu dengan pemuda timur ini di kampus. Berhenti untuk mengobrol dengannya selama beberapa menit dan menanyakan apa yang mengesankan baginya sebagai ciri khas paling menonjol pada orang Amerika. Wah, seru
si mahasiswa Cina. Kemiringan mata Anda yang aneh. Mata Anda terletaknya miring. Apa yang kita katakan tentang orang Cina? Kita tidak mau percaya bahwa kita tidak mengerti. Secara bodoh, kita yakin bahwa keterbatasan kita merupakan keterbatasan yang sudah semestinya. Tentu saja, mata orang lain miring karena tidak sama dengan mata kita sendiri. Siap, Ustadz. Lanjut, Ustadz. Cukup Bapak, cukup Bapak. Saya akan sarankan sebentar. Bapak Ibu, di buku ini ya akan ada 13 prinsip ya, 13 prinsip bagaimana kita ya dengan cara berpikir yang berubah menjadi pribadi-pribadi yang kaya ya, pribadi-pribadi yang kaya. Jadi ada 13 langkah gitu ya, 13 langkah yang akan kita pelajari ke depan bagaimana orang-orang kaya itu menjadi kaya. Selama ini keyakinan, ini keyakinan kita ini keyakinan yang menunjukkan ya, keyakinan orang-orang yang gagal, orang-orang yang kalah, orang-orang yang miskin gitu, orang-orang yang serba terbatas. Jadi ada keyakinan palsu Bapak Ibu. Tapi keyakinan itu selalu bersarang di otak bawah sadar kita. Sehingga apa? Seakan-akan ya, takdir itu mengatakan kepada kita takdirnya orang miskin. Gitu. Ini menjadi virus ya, menjadi virus yang ganas yang hari ini menjangkiti kebanyakan orang. Apa itu? Pikiran kemalangan, ya. Pikiran kemiskinan, pikiran keterbatasan, pikiran kemustahilan ya untuk menjadi pribadi-pribadi yang kaya. Nah, 13 poin ke depan buku ini akan mengantarkan kita, akan merubah pola berpikir kita. Ternyata menjadi kaya itu bukan sesuatu yang misteri, menjadi kaya bukan sesuatu yang mustahil, tetapi kekayaan itu sebuah kepastian ketika pikiran kita, pikiran sadar bahwa kekayaan itu milik siapapun yang mau merubah pola berpikirnya. Jadi 13 bab ya ke depan ini akan menyingkap ya, rahasia-rahasia bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang berpikir kaya. Hari ini Bapak Ibu, ketika kita ini terkunci ya, jadi sesungguhnya setiap orang itu memiliki perbendaharaan kekayaan yang nilainya triliun. Sayangnya kita belum menemukan kunci dari gudang kekayaan dalam diri kita itu. Jadi hari ini itu kita kehilangan atau belum menemukan kuncinya. Sehingga kita menggedor-gedor pintu kekayaan itu di dalam diri kita ya, dengan segala cara, dengan segala upaya gitu ya. Sehingga kita ini kelelahan untuk membuka pintu kekayaan di dalam diri kita sendiri. Padahal jika Bapak Ibu bisa menemukan anak kunci gitu ya, hanya dengan 1-2 kali putar, anak kunci itu bisa membuka ya, perbendaharaan harta kekayaan di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu ikuti episode selanjutnya. Kenapa gitu? Karena di dalam episode berikutnya nanti dengan istiqomah ada 13 anak kunci gitu ya, yang satu persatu akan kita buka. Sehingga di ending dari buku ini Bapak Ibu akan menemukan keterkejutan ya, bahkan menemukan keajaiban ya,
di dalam diri kita ini yang sebelumnya tidak kita sadari, sebelumnya kita tidak pahami, ya, ternyata pintu menjadi pribadi yang kaya itu tidak serumit apa yang kita bayangkan selama ini. Ikuti Bapak Ibu dan dakwahkan forum ini ke orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita harapkan mereka bangkit, ya, mereka bertumbuh gitu. Karena banyak orang hari ini kelelahan, kelelahan pikirannya, kelelahan fisiknya, kelelahan batinnya, ya, untuk bagaimana membuka rahasia-rahasia menjadi pribadi-pribadi yang kaya, pribadi-pribadi yang berlimpah, sebagaimana kayanya dan berlimpahnya serta beruntungnya para sahabat Nabi. Rasulullah SAW itu dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang kaya. Lebih banyak yang kayanya daripada yang tidak kaya gitu. Nah, kita diberi jalan, ya, lewat buku ini, dan buku ini sudah terbukti lebih dari 50 juta orang membacanya dan hidupnya berubah gitu. Dan saya sudah membaca buku ini dari umur 19 tahun gitu. Dan menjadi sederhana, ya, dalam membuka pintu-pintu kekayaan yang tersimpan di dalam diri kita masing-masing. Demikian Mbak Afa yang bisa kita bahas sementara. Harapannya di episode selanjutnya kita bisa memulai gitu, ya, langkah-langkah apa yang harus kita pelajari gitu. Dan saya senang jika semua yang hadir ini bisa punya bukunya Mbak Afa. Ya, kalau Siap, Mbak Afa Ustaz. bisa membantu, mungkin perlu diadakan gitu, ya. Tinggal Bapak Ibu pesan gitu, nanti Mbak Afa bisa kirim buku ini gitu, ya. Harapannya apa, setiap Mbak Afa membaca gitu, ya, Bapak Ibu yang lain juga bisa menyimak kata per kata gitu, ya, baris bait per bait dari buku ini. Karena apa? Buku ini dalam sekali, ya, dan bahkan Bapak Ibu saya metode membacanya itu saya ulang-ulang, ya. Jadi setiap titik per titik itu Mbak Afa itu diulang itu sampai paham maksud dari setiap paragraf, setiap kalimat yang ada di buku ini. Kenapa gitu? Karena setiap kalimat atau paragraf di dalam buku ini tuh perlu pemahaman, ya, perlu perenungan gitu, ya. Ya. Sehingga kita menjadi paham, menjadi sadar, ya. Sehingga perubahan pola pikir kita itu berubah. Ya. Saya sendiri, Mbak Afa, kalau membaca itu setiap titik yang belum saya pahami, saya ulang. Belum paham juga sampai titik berikutnya, saya ulang. Ya. Baru nanti yang ketiga, pengulangan. Itu baru paham, kemudian saya lanjutkan pada titik berikutnya atau paragraf berikutnya. Ini penting banget metodologi cara membaca buku ini. Kalau membaca cepat dan kemudian serampangan, nampaknya pemahaman kita tidak mendalam, ya. Pemahamannya tidak mendalam. Ini butuh 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 dipahami atau dihayati gitu dari kata-kata yang ada, karena kata-kata yang ada itu memberikan kesadaran berpikir, ya, kesadaran berpikir. Nah, ketika kita punya kesadaran berpikir untuk kaya gitu, kita akan menemukan gagasan-gagasan yang cerdas, ya, bagaimana merubah semua cara berpikir kita yang nantinya akan mempengaruhi cara bertindak kita, ya, cara bersikap kita, ya, sehingga karya kita ini menjadi karya-karya atau prestasi-prestasi yang kita sendiri itu merasa ajaib, ya, merasa ajaib. Ya, kok bisa ya saya melakukan ini? Kok bisa ya yang terjadi demikian? Kenapa?
karena ada perubahan cara kita berpikir. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, luar biasa sekali Bapak Ibu. Masya Allah. Insya Allah pada pagi hari ini ya kita dapat dapat energi bahwa ternyata Bapak Ibu untuk menjadi kaya mulai dari pemikirannya terlebih dahulu. Nah di sini nanti ada rumus Bapak Ibu. Ini rahasia. Makanya kita aja Bapak Ibu. Ini kita aja yang mau merubah kehidupan. Nanti ada tadi berapa 13 ya, 13 rumus ataupun rahasia yang insya Allah akan kita bedah selama episode-episode selanjutnya. Bapak Ibu yang nanti barangkali mau bukunya boleh ikut PO ya Bapak Ibu, ngapunten karena ini eksklusif, maka kami batasi dan tentunya juga mohon nunggu sebentar karena ada beberapa merchandise yang kami siapkan untuk PO bukunya ini. Kemudian Bapak Ibu, insya Allah kita ketemu lagi Senin depan ya. Jangan lupa masukin ke jadwalnya, ke agendanya, ke kalendernya untuk setiap hari Senin pukul 06.06 waktu Indonesia bagian Barat. Kita recharge energi kembali di The Owner Mindset. Barakallahu fikum Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ustadz. Luar biasa sekali dan mohon doanya selalu, mohon terus dibersamai Bapak Ibu ya. Dan ikuti terus agenda-agenda keseruan kita Bapak Ibu untuk bisa kita naik kelas, kemudian menjadi owner, the real player, the real owner. Bagaimana sebagai owner, karena Bapak Ibu pertumbuhan bisnis tidak akan pernah bertumbuh sebelum juga ownernya tumbuh. Maka di sini kita membenahi ownernya untuk tumbuh dulu, nanti bisnisnya mengikuti sebagaimana pertumbuhan ownernya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Barakallahu fikum. Semoga segala impiannya Bapak Ibu semua Allah mudahkan dan diberikan kelancaran. Mohon kami terus dibersamai Bapak Ibu sampai berjumpa di acara-acara kita selanjutnya. Dan salam sukses, sehat selalu. Untuk itu, mari kita tutup dengan baca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahu yamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti biasa, kita akan yel-yel terlebih dahulu untuk memulai hari Senin pagi. Semuanya boleh open mic-nya. 3, 2, 1. Semangat pagi. Pagi. Bapak Ibu semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Monggo Ibu dengan senang hati. Selamat melanjutkan aktivitasnya Bunda. Terima kasih Sateri, Pak Surya. Terima kasih Bu Elia, Bu Sofi. Sehat-sehat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertumbuh sejauh cara berpikir pemiliknya. Ada yang sudah bekerja keras bertahun-tahun, namun hasilnya belum benar-benar bertumbuh. Bukan karena kurang usaha, tetapi karena cara berpikir mereka belum diarahkan. Dalam berpikir dan menjadi kaya, dijelaskan bahwa kekayaan selalu dimulai dari pola pikir yang tepat. The Owner Mindset, sebuah forum pagi yang mempertemukan para owner dan pebisnis untuk belajar, berdiskusi, dan bertumbuh bersama. Bukan sekedar membaca, tetapi memahami, menyadari, dan menerapkan. Karena pada akhirnya arah bisnis akan selalu mengikuti arah berpikir pemiliknya. Setiap Senin pagi pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat, waktu di mana sebagian orang masih menunda dan sebagian lainnya mulai membangun keunggulan lainnya. Bertumbuh dalam lingkungan yang tepat adalah keputusan yang membedakan. The Owner Mindset. Think bigger, lead better, grow richer.